Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruta, kembali lagi di Ruang Cerita SMK Handayani bersama saya, Talita Zahra sebagai host acara hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah mengulas ruang cerita. Di samping saya sudah hadir Ibu Eka Susilawati SPD selaku penggagas dan salah satu pengelola ruang cerita. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Ibu makin hari makin cantik aja ya Ibu. Kakek pandemi Iya, ya. Keluaran terus di rumah. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ibu, kita ini kan lagi membahas tentang ruang cerita nih ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu ini kan salah satu penggagas dan pengelola ruang cerita. Posisi Ibu di ruang cerita ini apa sih Bu? Posisi, aduh kalau posisi di mana ya? Sebetulnya karena di sini jabatan saya sebagai pembina OSIS di SMK Handayani dan ruang cerita ini masuk ke program kesiswaan sekarang ini, jadi otomatis karena saya berada di staf kesiswaan, otomatis di situ ada saya juga yang mengelolanya. Dan selain saya sebetulnya di SMK Handayani ini ada tim kreatifnya loh. Oh, tim kreatif. Iya, ada mungkin tim bisa kreatifnya. disebutkan Bu siapa aja Tim orang yang kreatifnya terlibat? itu ada 3 orang, di mana 3 orang ini adalah admin-adminnya media sosial SMK Handayani, Kakak. Jadi di sini selain ada Ibu, di sini Ibu memegang YouTube dan TikTok ya untuk SMK Handayani. Kemudian ada Pak Yusman juga. Oh, iya, Nah, Pak Yusman di sini memegang website dengan Twitternya SMK Handayani. Iya. Dan satu lagi ada Ibu Tiara. Bu Tiara ini adalah adminnya Instagram dan Facebook SMK Handayani. Nah, kita bertiga ini tergabung di tim kreatifnya SMK Handayani yang sekarang sudah dapat pekerjaan baru nih, yaitu mengelola ruang cerita SMK Handayani gitu. Oh gitu ya Bu. Tapi mungkin karena sekarang kesempatan untuk hadirnya itu cuma Ibu ya Bu. Mungkin Iya. tim kreatif Ibu yang lain ada hambatan untuk hadir ya Bu ya. Ya, mereka juga sekarang lagi pada sibuk juga. Pak Yusman sedang ada kegiatan AMBK, kemudian Bu Tiara juga sama, karena beliau juga profesional di luar itu sebagai fotografer gitu. Jadi kebetulan yang standby di sekolah untuk hari Sabtu karena Ibu di sini sebagai pembina OSIS, kegiatan OSISnya ada di setiap hari Sabtu, jadi ada Ibu aja. Ya, jadi Ibu selalu standby ya Bu di sekolah. Ya, kalau lagi sehat sih. Alhamdulillah Bu, semoga sehat selalu ya Bu ya. Kebetulan memang lagi ada di sekolah juga. Nah Bu, ruang cerita ini tuh pasti ada ide, gagasan, atau mungkin cerita awal mula bisa berdirinya ruang cerita ini tuh gimana sih Bu? Asal mulanya ruang cerita ini sih gagasannya sebetulnya dari Ibu Ketua kita ya, Ibu Ketua dari Ibu Yayasan, Ketua langsung ya? Ibu Heni. Jadi Ibu Heni itu memang orangnya selalu memikirkan gitu fasilitas-fasilitas apa lagi nih yang untuk dieksplor di sekolah. Kebetulan pada saat itu kan mulai pandemi COVID, sehingga Bu Heni di sini punya gagasan ingin membuat sebuah tim kreatif, di mana tim kreatif ini nantinya akan bergerak mengelola media-media sosial di tiap-tiap sekolah gitu. Nah, pada saat itu karena kita sebetulnya sudah punya media-media sosial, hanya belum termanfaatkan secara maksimal, tapi karena adanya COVID ini kita terpaksa belajar secara jarak jauh. Nah, pada saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengelola media-media sosial sekolah, memberdayakannya kembali. Jadi dibuatlah tim kreatif itu untuk membuat media-media sosial di sekolah kita itu menjadi update, termasuk untuk YouTube itu tentu saja harus ada konten yang di-uploadnya juga. Nah, di sini Bu Heni itu menggagas multimedia tadinya, awal mulanya itu menggagas multimedia. Oh, berarti sebelum ada ruang cerita ini sebelumnya juga ada multimedia ya? Iya, sebelumnya ada multimedia. Yang mendasarinya tuh. Hanya karena multimedia itu kan cakupannya terlalu luas ya.
Ya. Kalau multimedia itu kan ada fotografer, ada videografi, terus ada editing. Banyak ya, itu multimedia itu namanya multi gitu ya, berarti garapannya itu banyak. Nah karena garapannya terlalu banyak, jadi kita kurang fokus nih, mau fokusnya kemana, mau fokusnya ke videografi, mau ke fotografi, atau ke edit-editan gitu ya. Nah sehingga kesini akhirnya digagas terakhir itu multimedianya difokuskan ke podcast aja gitu, karena sekarang juga kan lagi viral ya, lagi banyak banget itu podcastan rumahan gitu ya. Di sekolah-sekolah juga sekarang sudah mulai ada podcast seperti ini, itu untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, juga untuk memfasilitasi mempererat komunikasi juga ya Bu. Mempererat komunikasi itu sih yang paling intinya, yang paling utamanya untuk mengupdate segala berita-berita yang ada di persekolahan dan bisa dikonsumsi langsung oleh siswa di rumah. Jadi tanpa harus hadir ke sekolah, mereka tetap merasa sekolahnya dekat gitu ya. Jadi mereka tinggal nonton aja di YouTube gitu, nanti ada berita apa nih, ada berita apanya. Kan taunya siswa itu kalau di rumah, gurunya juga mungkin di rumah, belajarnya di rumah, padahal guru-guru itu selalu udah negatif duluan ya, padahal sama-sama beradaptasi. Sekolah itu tidak pernah berhenti berprogram ya, program sekolah itu tetap jalan. Guru-guru juga ngajarnya sebetulnya tidak di rumah, guru-guru itu di sekolah. Pasti di sekolah. Masih di sekolah, hanya di sekolah memang dibatasi gitu ya, seperti Jawa juga dibatasi karena di sini gedungnya luas. Jadi guru yang hadir di sini juga berpencar untuk tidak menciptakan kerumunan seperti itu. Sehingga mereka sepertinya perlu tahu ada kegiatan apa aja sih di sekolah hari ini gitu, atau berita-berita update. Nah, ruang cerita di sini adalah ruang kita untuk bercerita, menceritakan segala sesuatu hal tentang sekolah, bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan siswa-siswanya, sedang ada topik terhangat apa, itu semuanya kita kemas di ruang cerita. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik semua kelas 10, 11, dan 12 kalau curhat-curhat boleh nggak sih di ruang cerita? Boleh loh, gini loh sahabat Ruta, kita itu bisa menampung semua pertanyaan atau curhatan-curhatan kalian. Dengan masalah pandemi sekarang kan sekolah tuh daring ya sahabat Ruta. Nah, kalian juga bisa menuangkan pertanyaan-pertanyaan kalian nanti di komentar ya. Iya gitu. Jadi nanti mereka bisa berkeluh kesah di sini, bisa bercerita apa saja sesuai dengan pendidikan kita. Itu boleh bercerita pengalaman juga boleh. Kalau ada orang tua yang mau hadir di sini juga boleh meluahkan perasaannya gitu ya di sini. Selama pembelajaran dari ini biasanya orang tua itu paling mumet gitu paling nggak ngerti gitu sama masalah daring kan, orang tua nggak ngerti gitu kan. Tapi ya kalau nonton seperti ini di YouTube gitu kan, mereka gitu kan. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid, mungkin kenapa sih sekolah masih belum masuk, kalau misalnya ini nih anak susah banget disuruh belajar kalau daring. Nah, kalian juga bisa langsung bercerita aja di ruang cerita atau nanti tulis aja di komentar ya. Ya, jadi intinya ruang cerita ini dibuat untuk kalian bercerita, boleh siswa, boleh guru, boleh orang tua, dan kita juga nanti akan mengundang alumni juga loh. Jadi nanti ada sesinya untuk alumni atau lulusan dari SMK Handayani akan diundang ke sini untuk berbagi cerita juga kepada kita. Jadi setelah keluar dari sekolah tuh ngapain aja sih mereka, kerja di mana, kesuksesannya seperti apa, dan itu bisa perjalanan memberi penyegaran juga untuk siswa-siswa kita yang nanti akan lulus juga dari sini seperti itu. Nah, ruang cerita juga tidak hanya membahas tentang topik bercerita saja, tapi untuk siswa-siswa yang punya kompetensi, yang punya bakat, yang potensinya bagus, itu boleh tampil di sini. Misalnya mau baca puisi, mau cover lagu, itu boleh di sini ya. Jadi ini tidak sebatas kita
sharing bercerita saja, tapi untuk mengolah potensi semua bisa dituangkan di ruang cerita ini. Iya, segala cerita pokoknya boleh diceritakan di sini. Tuh kan udah dikasih jalan loh sama gurunya sendiri gitu loh guys. Jadi mendingan jangan bosan-bosan deh nonton nanti channel ruang cerita ya guys. Nah ibu, buat harapan ibu ke depannya tentang ruang cerita ini gimana ya? Kedepannya ruang cerita ini tentu saja ibu ingin menjadi sebuah media ya, media untuk berekspresi sekeren-kerennya anak-anak SMK Handayani terutama. Di sini silahkan pergunakan ya. Nanti kalau misalnya, Bu saya mau bercerita dong di sini, atau Bu saya mau cover lagu dong, Bu saya mau berpuisi dong, nanti boleh, nanti bisa menghubungi panitianya anak-anak OSIS ibu ya. Anak-anak OSIS nanti akan mengelola ini semua dengan ibu sebagai leadernya tentu saja, bersama tim kreatif yang lain, sekolah juga. Nah, kalaupun nanti pandeminya selesai, amin ya, semoga amin, doa paling keras ya guys. Semoga cepat selesai pandeminya. Kalaupun pandeminya selesai, gimana nih nasibnya ruang cerita? Apakah akan terus seperti ini, akan terus digalakkan, akan terus hidup? Tentu saja ya. Harus ya. Jadi ini justru akan membuat sebuah penyegaran baru. Nanti kalau misalnya sudah tatap muka itu lebih bebas lagi, berarti kita berekspresinya di sini bisa bareng-bareng, bisa mungkin bisa sampai rebutan ya Bu mau ruang cerita gitu. Iya, nanti pasti berebut. Kalau sekarang kan pada stay di rumah pasti kayak ngapain dong sekolah, nggak ada apa-apa, mau belajar juga mungkin gak kan daring. Panggil, kita undang untuk beberapa orang yang mau bercerita di sini dulu aja sementara. Tapi nanti kalau sudah masuk lagi ke sekolah, yakin itu pasti sini tuh berebut nanti. Iya, pasti rebutan. Kalau buat kalian juga yang mau hadir, kalian juga bisa kan menghubungi, kata ibu juga tadi menghubungi. Tapi nanti ya diatur sesinya. Iya, diatur pasti. Nah ibu, buat ruang cerita ini apa aja sih Bu yang terlibat atau terkait apa saja sih ruang cerita ini tuh? Kalau yang terlibat di sini karena masuk ke program kesiswaan dan pembina OSIS, tentu saja ini dikelolanya oleh tim kreatif yang 3 tadi, ditambah dengan anak-anak MPK OSIS. Anak-anak MPK OSIS nanti akan mengisi sebagai host ya, terus yang mengatur tata letak segala macamnya, lighting, terus tata artistik yang lain-lainnya, audio dan semacamnya itu. Jadi semua melibatkan semua itu. Kemudian nanti yang akan diposting sebagai kontennya di ruang cerita ini, konsepnya itu 1 minggu 1 kali kita akan upload di YouTube SMK Handayani Official. Nah nanti di minggu pertama setiap bulan kita akan mengundang guru ya, jadi ada profil guru nanti ada profil guru, kita gali guru-guru di SMK Handayani itu sebetulnya seperti apa sih. Yang kita tahu kan setiap harinya hanya masuk kelas ngajar, tanpa tahu tuh latar belakang guru-guru kita tuh seperti apa. Padahal perjalanan hebat iya. Terus ada yang penulis novel ya, ada yang pecinta drakor, pasti banyak sekali. Kita nanti akan gali ya dari guru-guru kita itu seperti apa. Seorang Putri itu kan orang lain tahunya ya Putri itu kepala sekolah aja, tidak tahu di belakang itu seperti perjalanan hidupnya seperti apa. Nah nanti kita ceritakan di sini. Kemudian nanti di minggu kedua ada profil siswa. Nah dari profil siswa ini kita akan mengundang juga siswa-siswa yang berprestasi di sekolah nih, biar mereka bisa berbagi cerita, biar yang lain termotivasi seperti itu. Yang buka jendela gitu ya Bu ya. Nanti kita lihat prestasinya seperti apa sih, sejauh mana sih di SMK Handayani siswa-siswanya, sekeren-keren apa sih. Nah itu pasti ya. Keren dong siswa-siswa SMK Handayani. Pasti dong, hanya tidak terekspos. Nanti kita karena adanya ruang cerita ini kita ekspos ya. Kita ekspos semua ya. Nah kemudian nanti di minggu ketiga nih programnya adalah kita akan mengundang alumni. Nah jadi alumni yang sudah lulus dari SMK Handayani siap-siap untuk datang kembali ke sekolah tercinta ya. Nanti alumni yang mungkin udah berkeluarga, bekerja, kuliah, ada jadi bos gitu mungkin ya. Ibu ya berwirausaha, kan nggak ada yang tahu. Nanti
nanti kita ambil juga ilmunya untuk siswa-siswa yang akan keluar dari sini gitu ya. Sekalian silaturahmi lagi dengan alumni-alumni kita yang udah keren-keren sekarang gitu. Nah nanti untuk di minggu yang keempat setiap bulannya itu akan ada bintang tamu. Siapa nih bintang tamunya? Bisa artis gak ya? Siapa tahu bisa. Nah nanti kalau misalnya banyak yang request mau kedatangan tamu ini bisa, tapi kalian itu harus banyak voting, banyak mau misalnya pengen hadirin siapa nih, kalian bisa voting nanti ya. Iya, nanti kita undang artisnya. Mau undang Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi sekali ya gitu. Boleh, tapi Pak Jokowinya mau enggak? Jangan nanti masuk Twitter. Nah gitu ya. Nanti akan ada sesi di mana di minggu keempat setiap bulannya kita akan mengundang orang-orang tertentu yang dirahasiakan. Masih tanda tanya ya, masih surprise gitu nanti biar bisa artis bisa jadi bisa dari sekolah lain bisa juga, boleh nanti dari sekolah lain juga. Nah tuh teman-teman. Nah jadi buat Ruang Cerita Handayani ini kita juga tidak hanya berbicara tentang sekolah saja, tetapi bisa juga tentang pengalaman orang lain, pengalaman guru-guru, atau mungkin pengalaman diri kita sendiri tuh bisa kita ceritain ke ruang cerita hari ini. Nah, Ibu, kalau misalnya hambatan atau keluh kesahnya gitu Bu waktu mau didirikannya Ruang Cerita SMK Handayani ini apa ya Bu? Kalau diceritakan keluh kesahnya, aduh nanti teringat luka lama gitu ya. Apa Ibu hambatan-hambatannya? Banyak sekali hambatan-hambatannya. Ini untuk mendirikan Ruang Cerita ini kita perjalanannya itu 2 tahun selama pandemi COVID. Oh jadi dari awal pandemi itu memang udah ada ya ide atau rencananya? Ibu sudah ada ide, sudah ada rencana untuk membuat podcast seperti ini, tapi karena banyak sekali hambatannya, terus ada juga perguliran jabatan dan semacamnya, pergantian kepemimpinan dan semacamnya, kurangnya dukungan juga ya Bu ya. Jadi ya terpending lagi, baru sekarang ternyata ada respon yang wow gitu ya dari Ibu Ketua Yayasan kita. Bagus sekali Ibu Ketua Yayasan kita yang sudah begitu mendukung untuk adanya podcast ini gitu. Akhirnya ya kita bisa melaunchingkan Ruang Cerita ini. Sayang banget ya sahabat Ruta, waktu perbincangan kita sangat singkat buat Ibu. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di Ruang Cerita Handayani hari ini. Sama-sama. Semoga kita semua sehat ya, amin. Nah, buat teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui keupdateannya di SMK Handayani. SMK bisa, SMK hebat, SMK Handayani luar biasa. Ruang Cerita, tempatnya berbagi cerita. Saya Talita Zahra, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.